Indonesia akan membentuk lembaga Indonesia Coast Guard ataupun Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai untuk menjaga perairan di tanah air. Pembentukan lembaga Indonesia Coast Guard ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Menanggapi pembentukan Coast Guard Indonesia, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Aan Kurnia mengatakan, Indonesia harus memiliki Indonesian Coast Guard. Bakamla selama ini sudah menjalankan tugasnya seperti Coast Guard. Jadi di Laut Natuna Utara kita setiap hari melaksanakan patroli, tapi tidak setiap hari juga di laut, tapi tergantung dari intent dari situasi. Kalau memang ada seperti contoh sekarang ini ada, baru kita gerakkan. Karena untuk menggerakkan kapal ini nggak murah. Kalau kita tiap hari harus ada di sana itu juga berat biayanya. Oleh sebab itu salah satu upayanya kita melihat kalau memang ada sesuatu yang memang kita harus hadir. Tapi ada kapal-kapal kita yang standby di Natuna sana. Seperti contoh kalau memang ada Cina Coast Guard masuk, ya kita nanti akan menghalau, akan mendekati, akan shadowing, akan membayangi kapal-kapal. Kemudian kalau kapal-kapal saya lagi ngisi bahan bakar, lagi repair, lagi perbaikan, ini diisi nanti kita kerjasama sama angkatan laut, sama kapal-kapal KKP juga. Jadi saling mengisi di sini untuk mengisi kekosongan. Dan kita juga sudah ada konsep operasi bersama. Jadi nanti di sini kita bisa melaksanakan operasi secara bersama dengan kementerian lembaga yang ada di sini untuk saling mengisi. Kemudian masalah pembentukan Coast Guard, betul pemerintah akan membentuk Coast Guard. Kenapa? Karena sekarang ada dualisme Coast Guard. Mungkin teman-teman tahu ya, pernah baca Undang-Undang 17 tahun 2008. Itu salah satu fungsi dari KPLP adalah disebutkan Sea and Coast Guard. Betul ya? Nah, Bakamla dibentuk tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang 32. Makanya pemerintah ingin membentuk Indonesian Coast Guard dan merevisi Undang-Undang 32. Bakamla siap kemanapun. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita akan loyal. Ya. Mau bergabung, mau digabung, yang penting harus ada satu dulu Coast Guard. Tapi sementara sekarang Bakamla sudah acting seperti Coast Guard. Hanya nanti diperkuat dengan undang-undang ini. Ya. Intinya Bakamla siap mau jadi apapun, kita siap sesuai dengan arahan pemerintah. Tapi intinya harus ada satu Coast Guard dulu di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, selesai arahan Presiden Joko Widodo ke depan, Indonesia akan membentuk Indonesia Coast Guard yang memiliki 3 fungsi utama. Pertama, untuk melakukan penjagaan keamanan. Kemudian, melakukan penyelenggaraan keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Persatuan Perawat Nasional Indonesia menggelar aksi massa di depan gedung DPR pada Selasa 11 Juli 2023. Mereka menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan dalam rapat paripurna DPR. Selama ini tetaplah semangat, tetapkan kobar, perhatikan kepentingan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa 11 Juli kemarin secara sah meresmikan Omnibus Law rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan menjadi undang-undang. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Hari Fadilah, mengatakan pihaknya menyoroti minimal alokasi anggaran 10% dalam daftar inventarisasi masalah yang dihapuskan dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan. Hari Fadilah menuding ketidakterbukaan pemerintah dan DPR RI terkait alasan pengurangan alokasi anggaran minimal 10% itu. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Kesehatan, kata Hari Fadilah, maka Persatuan Perawatan Nasional Indonesia akan menggelar mogok nasional. Rapat kerja nasional di tanggal 9 sampai 11 Juni yang lalu di Ambon sudah menyepakati salah satu opsinya adalah mogok nasional. Tapi memang mogok nasional itu dilakukan secara kolektif dengan 4 organisasi profesi yang lainnya, dengan 4 profesi yang lainnya. Oleh karena itu sampai hari ini kita masih terus mengkonsolidasikan itu supaya ini bisa terlaksana. Jadi itu Pak, sangat tergantung pada 4 organisasi yang lain. Itu gimana mogoknya itu Pak? Bisa jelasin nggak Pak? Apakah bentuk mogok? Kami sudah sepakati kalau mogok itu kecuali tempat-tempat yang kritikal, ICU, gawat darurat, kamar bedah, ya, untuk anak-anak yang emergensi itu tidak kita lakukan. Tapi yang umum, yang elektif, yang bisa direncanakan, yang pilihan itu bisa dilakukan.
Hari Fadilah mengatakan, untuk menggelar mogok nasional, Persatuan Perawat Nasional Indonesia akan berkoordinasi dengan 4 profesi tenaga kerja kesehatan, seperti Pengurus Besar Dokter Indonesia, Persatuan Perawat, Ikatan Bidan Indonesia, serta Ikatan Apoteker dan Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Wito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.